Oh my god, ya ampun, udah lama banget nggak nyapa kalian lewat YouTube dan bener-bener I don't know, I have no words karena bener-bener kayak gimana ya, kayak moodnya lagi nggak bagus untuk bikin reading vlog ataupun baca itu sendiri karena jujur aja. Oh ya, sekarang udah bulan Agustus dan aku mau ngasih update kalau bulan Juni sama Juli tuh aku bener-bener sama sekali nggak bisa nyelesain satu buku pun, aku nggak menyelesaikan satu buku pun, kayak insane banget. Seperti yang kalian tahu, terakhir aku baca buku tuh Kristen City kemarin yang aku upload reading vlognya, dan itu tuh bener-bener I don't know, bener-bener kayak tidak bisa tertahankan selama reading selama ini, bener-bener nggak bisa tertahankan karena aku lebih ke kayak main game kayak gitu, lebih kayak nonton kayak gitu, so I don't know. Dan di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian kolektif book haul aku bakalan bagi beberapa beberapa bulan beberapa waktu karena masih ada beberapa buku yang masih di jalan ataupun PO, mungkin aku bakal nyatuin itu sama video ini, makanya mungkin aku nggak tahu kapan bakalan ngupload video ini. Dan oke, sebelum kita memasuki buku-buku yang aku beli, yang aku kumpulkan dari bulan Mei, kalau nggak salah Mei. Dan aku kan kemarin sempat bilang kalau aku bakalan BBB karena memang lagi nabung untuk liburan bareng sahabat-sahabat aku bulan Agustus ini, tapi karena satu dan lain hal liburan kami kayak ke cancel gitu, nggak bisa terlaksana karena keadaan juga nggak memungkinkan gitu. So akhirnya aku kayak oke, aku alihkan budget aku untuk yang lainnya. Dan sebelum itu aku mau kasih tahu, sebelum aku kasih tahu buku-buku yang aku beli, so hari ini lagi-lagi aku dapat kiriman dari tidak lain dan tidak bukan Cityway. Kayak insane, 2 bulan ini dia tuh bener kayak bikin aku emosi. Emosinya tuh kayak please stop sending me anything kayak gitu, karena for your information ya, FYI, bulan kemarin dia 2 kali ngirimin aku kelinci, teman-teman. Freaking kelinci, bener-bener kayak makhluk hidup gitu. Jadi kiriman dia yang pertama, dia ngirim aku Holland Loop kelinci. Aku kasih nama Ciki sama Tilly, tapi mereka nggak selamat karena bener-bener itu pertama kali aku punya kelinci dan aku tuh kayak nggak ada persiapan sama sekali. Bener-bener dia mendadak banget, dia bener-bener kayak mendadak banget ngirimin aku kelinci. Jadi kayak baru seminggu di aku mereka udah kayak nggak selamat kayak gitu, karena aku nggak, gimana ya, I don't know, kayak semuanya tuh belum aku tuh belum prepare sama sekali gitu loh, makanya kayak nggak bisa terselamatkan. Dan setelah persiapan kayak kandang segala macam, pagar yang udah aku beli untuk Siti Lee sama Ciki itu tuh datang, karena aku pengen banget aku kirim ke Tiwi ya, karena dia kan punya banyak kelinci, tapi dia malah lagi-lagi ngirimin aku kelinci, teman-teman. Aku dikirimin English Angora, dan puji Tuhan udah hampir 2 minggu ini mereka kayak baik-baik aja, mereka sehat semua, puji Tuhan banget. Dan mereka aku kasih nama Cuy sama Noodle. Cuy Noodle, so ya itu tadi timnya. Dan lagi-lagi dia ngirimin aku kayak apaan coba, dari begitu aku kayak insane banget dia ngirimin aku. Dan ini ada beberapa benda di sini. So first ini ada ini kayak kopi gitu, karena dia kita kopi sama coklat. Ini dari Tropicana Slim Mint Cocoa. Aku benar-benar belum pernah nyoba ini dari si Tropicana, aku belum pernah nyoba. Indo Cafe juga aku belum pernah nyoba, so nanti aku bakal coba hari ini, malam ini, sore ini, I don't know. Thank you so much dapat ini. Lalu dia ngasih aku parfum ini dari Miniso. Ini yang apa aku nggak tahu, ginger, ada gingernya, ada apa, ini wangi banget. Tadi udah aku coba di kantor sama teman-teman aku. Ini parfumnya, aku kayak what, apalagi dia kirimin nih, wangi banget, seger, kayak apa sih, kayak sabun mandi zaman dulu gitu, so seger banget wanginya. So selanjutnya dia ngasih aku 2 buku kayak ini bener kayak tahu banget, tapi dia tuh I don't know, dia ngasih 2 buku. Oke, yang pertama ada You Deserve Each Other by Sarah Hogel, I don't know. So ini interesting banget. Jadi ini dua ini satu pasangan, mereka tuh udah hampir nikah, tapi tuh malah kayak mereka ada
I don't know, ada perasaan untuk kayak gimana ya, kayak hate each other kayak gitu out of nowhere. Kayak mereka tuh kayak bener-bener kayak satu sama lain tuh kayak bikin apa namanya, bikin pasangan ini nih untuk kayak sampai titik kesabaran mereka kayak gitu. I don't know, aku nggak tahu deh ini dinamikanya gimana, tapi tadi aku sedikit baca kayak gitu. Ini lebih ke kayak hating games gitu, the hating games. I don't know, ini interesting banget ini, padahal mereka udah mau nikah. I don't know. Terus next dia ngasih, ini insane banget sih yang dia kasih ke aku, Archer's Voice kayak I don't know. Jadi kan bulan lalu aku tuh kayak ngobrolin ini sama si TV gitu loh. Ini kan salah satu small town romance dia yang dia akhirnya selesai baca. Ini satu-satunya maybe, I don't know, karena dia kan sedikit nggak begitu into small town romance, dan ini kayak small town romance books yang dia habisin, yang bisa dia habisin kayak gitu. Dan kemarin apa namanya, kita ngomong-ngomong kayak aku tuh kan belum baca, aku pengen baca gitu kan. Aku tuh sama sekali, aku tuh memang pengen punya buku fisiknya, makanya aku nggak pengen baca lewat Kindle, tapi aku nggak, jadi tapi ini bukan kayak top list aku gitu, bukan kayak prioritas aku untuk beli buku. Ini nggak ada di wishlistku yang benar-benar top list, itu nggak ada, karena kan aku lihat moodnya, dan aku juga masih pengen beli buku yang lain selain ini ya itu, tapi aku pengen baca ini pakai buku kayak gitu. So I don't know why she send me this like insane. Ini tadi udah aku buka segalanya karena aku penasaran banget dalamnya. So ya, ini Archer Voice by Mia Sheridan. Thank you TV so much. I don't know, I don't have anything to say, like dia ngirim aku 2 buku, insane. Dan lagi-lagi ini kayak insane banget, aku tuh sampai bingung banget harus gimana caranya untuk nyetok dia ngirimin aku sesuatu kayak gitu. Kayak udah out of control, bisa-bisanya dia ngasih aku Kobo, teman-teman. Oke, ini Kindle Oasis ya, bukan Kobo, Kindle Oasis. Kemarin aku sampai tanya sama si Tiwi, ini nih apa, Kobo atau Kindle? Ternyata ini Kindle Oasis. Dan parahnya lagi, aku di sini juga ngomong kalau aku udah nge-setting ini pakai Kindleku, tapi aku tetap ngomong kalau ini apa namanya, ini Kobo, kayak insane. Lagi kemarin dia baru berita apa sih yang 9 inch itu, aku lupa. Dan untuk Kindle sendiri, dia tuh ngirimin aku, ada di kamar Kindle-nya, sorry. Itu tuh waktu aku ulang tahun Februari kemarin. Dan I don't know why she sent me this again. I don't know. Kayak dia kenapa? Aku tuh sampai kayak bingung banget, kenapa kamu ngirim ini? Dan katanya, karena kan memang aku semenjak Kindle kedua aku kan memang kayak aku batasin gitu, karena kan memang waktu pertama kali aku dapat Kindle dari dia, kayak aku waktu pre-love Kindle dari dia tuh kan bener kayak aku forsir kayak gitu, dan itu makanya cepet banget rusak. Dia juga bingung kenapa cepet banget rusak, ternyata tuh aku forsir. Makanya aku pakai Kindle yang kedua aku, waktu dia kasih aku waktu aku ultah kemarin, itu tuh kayak aku ada limitnya gitu loh, jadi aku dikit-dikit makainya kan, aku takut rusak lagi kan gitu. So katanya, jadi bisa gantian kak, biar kakak tuh nggak terlalu ngebatasin bacanya. Kayak what? It's not that necessary. Kayak karena aku bisa baca di tablet gitu, biasanya aku kalau nggak baca di Kindle aku baca di tablet, tapi dia I don't know, I don't know. Ini ada USB-nya, kayak insane banget. Aku sampai kayak please stop, aku sampai bener-bener kayak please stop ngirim kakak semuanya, ngirim kakak sesuatu, please stop kayak gitu kan. Karena memang insane banget, dia tuh udah ngasih aku 4 kelinci ya kan, terus tambah ini tambah insane. I have no words, kayak thank you is not enough, I think, I don't know. So yeah, just thank you, and kayak ngasih doa aja buat dia, buat kesehatan dia dan keluarga, karena dia cuma minta itu. Dan aduh, I don't know, pokoknya thank you so much Titi for your random gift. Kayak bener-bener bersyukur banget, dan aku bakalan treasure this forever. So yeah, thank you. Oke, next aku bakalan kasih tahu ke kalian buku yang aku beli. Ini nih kayak ini banget, FOMO banget, kayak gimana ya, kayak mendadak banget aku beli buku-buku ini. Kayak memang karena satu, baru tahu entah baru-baru ini atau kapan, Gramedia itu kayak ada otoritasnya. Gramedia itu kayak mereka kayak ngerilis apa namanya, ngejual gitu kan buku-buku buku-buku barat begitu, buku internasional maksud aku. Dan itu English version, bener-bener nggak dia terjemahin, nggak mereka terjemahin, bener-bener dia
jual yang full original buku luar kayak gitu, buku ekspor kayak gitu, import ekspor, buku import kayak gitu. Dan ada satu series yang kayak aku tuh pengen beli udah lama, cuman di Periplus. Oke, bukannya gimana, tapi di Periplus itu masih mahal banget. Kayak satu buku tuh 300-an lebih, dan itu tuh romance, dan itu small tone, dan bisa-bisanya Gramedia ngerilis ini gitu kan di import book sectionnya, dan aku akhirnya ngambil tiga-tiganya kayak semua. Dan itu adalah Dream Harbor series by Lori Gilmore, dan ini original kayak insane banget. Oke, so yang pertama ini ada The Pumpkin Spice Cafe. Ini aku udah baca, ini buku pertama, dan I don't know, aku suka banget. Ini vibe-nya chill banget, dan ini simple banget plotnya. Kemudian yang kedua, ini yang lagi mau aku baca, The Cinnamon Bun Bookstore. Ini buku keduanya, dan aku rencana bakal baca bareng sama Tiwi, tapi aku nggak percaya sama dia karena dia bener-bener kayak nggak bisa itu nyentuh buku small tone romance. Tapi dia gara-gara aku beli, dia jadi ikutan beli. So ini buku kedua, The Cinnamon Bun Bookstore. Yang buku ketiga, The Christmas Tree Farm. So di series ini ada 5 buku, dan ada satu buku yang kelima tuh yang mau rilis, kayaknya baru mau rilis September, I don't know, apa Oktober apa Agustus ini, aku nggak tahu. Dan itu belum ada di mana-mana. Kayaknya buku keempatnya udah ada di Periplus, tapi masih mehong, bener-bener mahal banget, kayak 300-an lebih. Dan di aku kemarin aku sering ngecekin di Gramedia Authorized Gramedia, tapi belum ada. Gramedia Internasional itu belum ada, makanya aku masih punya tiket. Lihat deh, cantik banget ini, bener-bener. Oke, sebenarnya banyak banget mix review dari buku ini, karena kan kebanyakan ternyata orang-orang tuh kayak ini overhype. Itu tuh bener-bener cuman karena covernya aja tepat. Tapi gimana ya, karena aku kan suka banget small tone romance, jadi menurut aku ini worth it. Kayak ya udahlah, ya memang kayak gitu, kita nggak bisa apa sih yang kita harapin dari small tone romance tuh ya gitu-gitu aja kayak gitu. Karena memang aku seneng banget sama genre small tone romance kayak gitu, karena kan memang kisahnya simple ya. Small tone romance tuh ya apa sih, ya begitu itu aja gitu loh. Makanya aku bingung sama orang-orang yang bener-bener kayak kecewa barat sama series ini, karena menurut aku I don't know, kayaknya mereka terlalu ekspektasinya terlalu tinggi, makanya kecewa. Karena memang kebanyakan sih bilangnya karena beli karena covernya, tapi memang iya sih, covernya cantik dan isinya juga cantik menurut aku, dan itu simple, sederhana banget menurut aku sih. Jadi nggak bisa, menurut aku semua romance itu nggak bisa diharapin yang terlalu gimana-gimana sih menurutku, karena ya begitu-gitu aja. So ya, jadi ya, ini tambahan bukunya. Terus next, akhirnya finalnya aku membeli ini, The Book of Azrael. Jadi ini buku pertama dari trilogi kalau nggak salah. Nama triloginya apa ya? Gods and Monster Trilogy by Amber V. Nicole. So, ini buku pertama. Jadi aku benar-benar tertarik buku ini gara-gara nonton vlognya si siapa? Larry, book favorit aku. Dia kayak enjoy banget baca ini, karena ini kan enemy to lovers kayak gitu. Terus katanya tuh lucu, kocak, terus banternya juga rapi banget. So makanya aku penasaran banget. Jadi ini vampir sama manusia kah? I don't know. Vampir atau sama monster, I don't know. Aku nggak tahu deh. So itu dia, The Book of Azrael by Amber V. Nicole. So di sesi ini aku nambah buku berapa? 2, 5, 6. Aku nambah buku 6 plus Kobo. So ya. Hai. So aku punya another new book collection, dan sekarang udah bulan September. Oke, aku baru aja dapat paket ini. Rata-rata semua buku PO yang aku PO di Periplus, semua rata-rata buku baru sih, karena aku pengen banget punya bukunya. Kayak gitulah pokoknya, rata-rata buku PO. Dan pertama-tama sebelum aku buka packagingnya, paket yang baru, aku ada satu buku, House Industrialiancy by Teji Klun. So aku beli ini di Authorized Gramedia, sama kayak kemarin waktu beli
eh Small Harbor, Dream Harbor, Dream Harbor series by Lori Gilmore. Dan aku tuh sebenarnya ada kisah banget dari pembelian buku ini. Jadi sebenarnya kan buku ini ada yang kedua itu judulnya Whispering in Another Sea. Lupa yang kedua judulnya apa, aku bakal tahu di sini. Dan aku tuh beli dua-duanya, dan di situ tuh stoknya ada buku yang kedua itu. Bukunya udah ada, stoknya ada, tapi tuh malah yang dikirim satu, karena yang satu katanya stoknya nggak ada. Tapi aku bingung, tapi kok di situnya masih ada gitu, di stoknya tuh masih ada, aku bisa masukin ke keranjangku kayak gitu. Aku juga bingung, akhirnya adminnya bilang iya kak, soalnya ke apa ya, selisih sama yang offline store kayak gitu. Aku nggak paham, aku bener-bener nggak paham banget sistemnya gimana. Dan sampai sekarang pun itu di Shopee, aku belinya di Shopee, di apa namanya, Gramedia yang Shopee itu ada stoknya. Dan kemarin aku tanyain lagi, kak stok yang ini ada nggak, dia bilang juga nggak ada. Aneh banget gitu loh, tapi tuh ada stoknya di situ tuh. Aku juga bingung, aku bingung banget. Ini House in the Cerulean Sea, ini nih aku kira dia apa namanya, aku kira dia nih standalone, tapi ternyata ada buku keduanya. Buku keduanya tuh menarik banget kisahnya setelah ini, jadi kisah mereka waktu hidup di sini, jadi kayak ada spirit baru kayak gitu. Ini bener-bener kayak heartwarming, finding family. Aku bener-bener rekomendasikan buat kalian, ini heartwarming banget, ini salah satu the best book buat aku. Aku bener-bener gak pernah berhenti ngerekomendasiin buku ini buat orang-orang. Tapi disclaimer, ini LGBT, cuman nggak yang terlalu gimana-gimana, cuman di sini juga nggak ada spicy smoothnya gitu, nggak ada, bener-bener kayak cuman ya, sweet romance kayak gitu. So ini bagus banget. Ini sebenarnya datangnya udah agak lama, cuman aku kayak pengen oke lah aku barengin sama yang lagi PO kayak gitu. So ya, buku pertama. Terus selanjutnya aku mau buka ini. Sumpah Periplus tuh kalau ngebungkus nggak pernah gagal. Oke, ini dia bukunya. Aku dapat buku ini, cantik banget, Rumah Jawa gitu gak sih, nih joglo ya Jawa. Oke, aku dapat dua buku. Ini ada Apprentice to the Villain sama Assistant to the Villain by Hannah Nicole Mehrer. So ini bener-bener kayak aku intrik banget, aku bener-bener pengen banget baca buku ini karena aku kan udah baca di Kindle berapa halaman kayak gitu, dan itu tuh bener-bener kayak asik banget kayak gitu. So maybe aku bakal mulai baca lagi pakai fisiknya. Ini buku yang pertama yang mana ya? Kayaknya buku pertama asisten deh, apprentice, asisten. Ini buku pertama, ini buku kedua kayaknya. Ini kemarin yang PO lama tuh yang ini, karena buku yang ini udah ready di Periplus. Seperti biasa, kalau buku pertama selalu PO, selalu susah dicari. Ini buku pertama, Assistant to the Villain sama Apprentice to the Villain. Kalau yang ketiga apa ya judulnya ya? Aku bakal taruh di sini bukunya. Aku lupa. Ini kita ngikutin si Evie Sage kayaknya trilogi gitu. So, ya ini dia bukunya. Next ini aku kayaknya nggak pesen pakai kardus, kenapa dikasih kardus ya? Ada satu buku yang aku catat di sini. Jadi kayak begitu dia rilis, terus si Periplus buka PO, aku langsung ambil PO-nya. Dan aku tuh di situ tuh kayak bulan Oktoberan gitu datangnya, sama Novemberan gitu kok tiba-tiba udah datang aja gitu. Oke, buku pertama aku ada The Throne of Broken God by Amber V. Nicole. Ini buku kedua dari Gods and Monster. Jadi buku pertamanya yang kemarin The Book of Azrael, ini belum aku baca. Ini buku keduanya, dan buku ketiganya kayaknya rilis tahun depan, if I'm not mistaken, kayaknya rilisnya tahun depan ya deh. So pretty. Aku akan mulai baca buku ini maybe sebelum tahun ini selesai, aku juga nggak tahu, karena aku tertarik banget sama buku ini. Ini kan enemies to lover, romantasy kayak gitu, apa namanya, vampire gitu, I don't know. Aku bakal coba baca. Dan ini buku keduanya, The Throne of Broken God. Sumpah ini tebel banget. Oh my god, I'm so excited. Dan buku terakhir, oh my god, aku sebenarnya agak takut sih sama buku ini. Oke, aku beli dong Kata Basis by R.F. Kuang.
Oh my god, sumpah aku tuh kemarin nyesel banget kenapa aku baca kenapa aku nonton beberapa review dari buku ini dan kenapa aku juga baca-baca review tentang buku ini. Aku nyesel banget. I don't know, karena menurut aku jadi kayak ragu mau baca ini, tapi enggak, aku harus mencoba untuk tidak bias kayak gitu. Oh iya, dan first of all, ini lebih tipis dari Babel, I think, ya, lebih tipis dari Babel. Oh my god, jadi ini kisahnya nih, mereka ini mahasiswa kayak gitu kan, mahasiswa yang mau selesai penelitian mereka gitu, dan ternyata profesornya masuk neraka kayak gitu loh, lebih singkatnya ya, garis besarnya. Dan mereka ini nih kayak mencari cara untuk nyusul profesornya gitu loh. Karena aku juga lucu banget waktu si RF menjelasin itu tuh, lucu banget karena sakingnya mereka ini mau nyelesain penelitian mereka tuh sampai kayak mencari cara untuk nyusul profesornya ke neraka. Apa gak gila? Kayak gitu garis besarnya. Ini dia kata basis by RF Kuang. Oh my god, terus descend to the underworld tuh kan, dia ke underworld. Oh my god, I don't know aku kapan bacanya, aku juga gak tahu. RF Kuang. Oke. Aku nambah 5 buku di koleksi aku. Oh my god, I am so excited for this. Hai, another book mail. Oke, jadi buku ini aku udah PO dari akhir bulan Juli lalu. Kalau nggak salah ini benar-benar highly anticipated book tahun ini, karena benar-benar kayak ini series ini aku benar-benar insane banget. Aku nungguin buku ini udah lama, karena sebenarnya di Periplus itu harusnya itu tuh datang Oktober, tapi entah it's a month too early. Ini baru aja tadi datang dan aku excited banget. Oh my god, aku nggak tahu ini terakhir atau masih ada buku yang lain, but oh my god, I hope this is the last one, karena sumpah aku nggak tahu lagi bakalan nungguin berapa lama lagi kalau misalnya ini bukan buku yang terakhir. Kayak sering banget kalau hujan atau duduknya kedengeran, karena sumpah ini makanya aku bukanya di kamar, karena kalau di kamar baca aku sumpah itu lebih berisik lagi. So I'm so excited. Oh my god, aku kayaknya bakalan baca ini sama TV. Tapi kemarin sebenarnya dia udah mulai baca lewat e-book kayak gitu. Cuman aku lebih pengen banget baca pakai fisiknya. So ya. Yeah. So here is it. Oh my goodness, Love Orange by Lauren Asser. Seperti yang kalian tahu, aku udah selesai baca buku yang pertama sama yang kedua. So ini benar-benar buku ketiga dari trilogi. I don't know, mungkin trilogi atau enggak, tapi Lakefront Billionaire series by Lauren Asser. Ini buku ketiga, mudah-mudahan ini buku terakhir atau enggak tahu kalau masih ada buku yang lainnya, but I don't know. Look at this, oh my god, Love Orange. Jadi ini kita bakal ketemu sama Lorenzo sama Lily. Jadi Lorenzo itu tuh kayak dia itu kayak investor yang datang ke Lakefront kayak gitu, dan di situ di buku 1 sama 2 kita tuh udah sering dipertemukan sama dia, dan kebanyakan orang-orang di Lakefront itu pada nggak suka sama dia. I don't know why, mungkin karena dia investor, I don't know, nggak tahu juga kenapa. Dan sama kita Lily, dia itu adiknya si Juliet, adiknya siapa ya yang pertama tuh, siapa sih namanya? Juliet, masa sih Juliet? Aku lupa. Aku bakalan baca langsung hari ini, so maybe bakalan ada di September reading vlog aku, karena aku mau mulai monthly reading vlog lagi. So ya, maybe ya. Love Orange by Lauren Asser. Oh my god, I'm so excited. So akhirnya itu tadi kolektif book haul aku di tahun ini, dan maybe ini akan jadi book haul terakhir aku untuk tahun ini, karena kan sebentar lagi tahun baru dan aku kayaknya mau stop dulu untuk beli buku. Dan dari kayaknya aku beli 11 ya, kayaknya aku nambah 11 koleksi, dan dari ke 11 itu aku ada 3 buku yang aku excited banget, pengen bener-bener paling excited banget. Itu ada 3 buku, yaitu ini Love Orange by Lauren Asser, kemudian ada ini seriesnya by Hannah Nicole yang ini Assistant to the Villain. Ini aku bener-bener kayak excited banget sama ini, karena bener-bener aku kemarin udah nyoba di Kindle, dan itu tuh asik banget bahasanya. I don't know, I don't know, I'm too excited for this book. Dan ya itu tadi, dan aku bener-bener kayak sedikit impulsif sih aku sebenarnya beli-beli ini, karena
Sebenarnya karena gimana ya, aku kan kemarin udah kayak janji pengen BBB, tapi kayak oke, bulan ini beli segini, bulan ini beli 2 buku, bulan ini beli 1 buku kayak gitu. So ya, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.